Salam Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semua. Selamat berjumpa dengan Pak Sri Adi pada hari ini. Saya sehat Bapak Ibu, keluarga semua juga sehat, dan doa kami untuk Bapak Ibu dan keluarga kiranya senantiasa juga dalam keadaan sehat. Kondisi pandemi coronavirus yang dialami oleh kita semua, yang mengkondisikan kita untuk mengurung diri di dalam rumah, sempat membuat Pak Sri ada rasa takut. Ya, takut kalau Pak Sri nggak dikenali lagi, begitu. Ya, saking lamanya kita tidak berjumpa. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya karena diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu, sehingga ada kesempatan setor wajah, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap kita yang mengiring Yesus masing-masing memiliki rasa karena dipanggil. Entah rasa itu nyaring, ya, panggilannya itu, atau sayup-sayup, nyaris tak terdengar. Rasa itu ada. Yang merasa panggilannya sayup-sayup, ya santai dulu, ya. Alasannya nggak begitu kedengaran. Bagi yang merasa panggilan itu nyaring, segera bertindak dan berusaha melakukan apa yang dikatakan Yesus, ya, seperti yang dilakukan oleh Lewi, si pemungut cukai yang oleh bangsanya dicap atau diberi label sebagai orang berdosa. Ia dipanggil oleh Tuhan Yesus, mari ikutlah aku. Ya. Sebelum kita bicara natsnya, kita membaca nat, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu, meskipun pandemi corona COVID-19 melanda kami. Engkau menyediakan bagi kami sarana untuk senantiasa bisa berbagi kebenaran Injil-Mu, kebenaran yang mengubahkan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya Injil nyata bagi kami. Bertolak dari iman kami kepada Yesus, kami dipimpin kepada kebenaran demi kebenaran, untuk menggapai level serupa dengan Engkau. Biarlah pertemuan kami hari ini boleh memperbarui, mengokohkan langkah kami mengiring Engkau. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita mengambil bacaan pada Markus 2 ayat 13 sampai 17 dengan perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, ya. Markus 2 ayat 13 sampai 17. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya,
Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu, alasan Yesus pergi ke pantai danau untuk mengajar orang banyak pada ayat 13 yang paling masuk akal adalah mencari tempat yang luas untuk melanjutkan mengajar. Karena waktunya mengajar sebelumnya terpotong oleh hadirnya orang lumpuh lewat atap rumah. Alasan itu bisa diterima kalau kita melihat konteksnya dengan pasal sebelumnya. Sebelumnya dikatakan Yesus pulang ke Kapernaum setelah mengadakan safari Injil di kota-kota sekitar danau. Orang-orang pada dengar kalau Yesus ada di rumah. Pasal 2 ayat 1 mengatakan begitu. Berdatanganlah orang-orang tersebut berbondong-bondong ke rumah Simon tempat Yesus tinggal. Penuh sesaklah rumah Simon sampai-sampai orang harus membuka atap untuk bisa mendatangkan pasien lumpuh ke hadapan Yesus. Sementara Yesus sedang mengajar. Setelah selesai dengan menyembuhkan orang lumpuh ini, Yesus pergi ke pantai danau dengan tujuan, perkiraan kita adalah yang paling masuk akal, untuk mencari tempat yang luas agar supaya bisa leluasa menyelesaikan mengajarnya tadi, karena di rumah Simon sudah tidak muat lagi. Rumah Simon Petrus yang dimaksudkan, dekat dengan danau, dekat dengan pantai danau Galilea, Bapak Ibu. Namun juga namanya juga seorang nelayan, ya. Rumahnya pasti di pinggir danau, di pinggir pantai maksudnya. Jadi dekat saja bagi Yesus untuk pindah tempat mengajar guna mendapatkan tempat yang luas di pantai sehingga sebanyak-banyaknya orang bisa tertampung. Begitulah Bapak Ibu sekilas tentang ayat 13. Mengapa Yesus sudah mengajar di rumah Simon kok pergi ke pantai melanjutkan mengajar? Ya. Kita masuk ke berikutnya. Panggilan Lewi. Selesai mengajar, Yesus berjalan-jalan di pinggir pantai. Yesus ketemu dengan orang yang biasa dipanggil Lewi. Ya, seperti yang kita baca tadi dalam perikop Lewi, pemungut cukai mengikut Yesus. Walaupun Lewi itu orang Yahudi, ya Bapak Ibu, ia memungut pajak untuk Herodes Antipas, penguasa daerah Galilea. Kebanyakan dari pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah Roma yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Sebagai seorang pemungut pajak, Lewi dibenci oleh kebanyakan orang Yahudi lainnya. Bukan hanya karena ia memungut pajak untuk Herodes dan Roma, pemerintah Roma, tetapi juga karena tidak jujur. Ia mengambil sebagian uang pungutan pajak itu untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita percaya Tuhan Yesus tahu manusia macam apa Lewi itu, ya kan? Tadi sudah kita baca di ayat 14. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Kalau Yesus tahu manusia macam apa Lewi itu, mengapa Yesus mengajak dengan mengatakan, ikutlah aku? Ya, mengapa? Ya, mengapa? Ya, Yesus tidak mencari orang benar, tetapi
tetapi mencari orang yang berdosa. Ya. Ayat di 17 ya kan mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus juga tahu, sangat tahu manusia macam apa kita ini. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita ini juga orang berdosa. Seseorang tidak harus menjadi seorang yang rohani atau menjadi seorang dengan tanpa cacat moral di dalam masyarakat supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Yesus tidak memilih memanggil seorang karena ia layak atau karena ia tidak berdosa. Tidak. Sebab pada kenyataannya tidak ada orang seperti itu. Saat kita datang menerima panggilan Yesus, kita datang sebagai orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, jika demikian, apa yang Yesus cari dari para pengikutnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Begitu kita mempunyai iman kepadanya, karena mendengar berita keselamatan yang ternyata kita akhirnya tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita mendengar panggilan itu, ikutlah aku. Iman, inilah kata pertama yang dikatakan Paulus dalam Roma 1 ayat 17 sebagai bertolak dari iman. Ya, kita baca ya. Roma 1 ayat 17. Kita mulai dari ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman tadi Bapak Ibu, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia. Bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya masuk ke dalam relung hati kita sebagai firman perkataannya dan menginginkan kehendak bebas kita rela diri ini dibentuk dan mau meresponnya dalam laku. Menjalani hidup dengan taat kepada nilai-nilai kebenaran sehingga hidup mengalami perubahan ke arah keserupaan kita seperti Kristus. Ini adalah iman yang kedua yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 17 tadi, sebagai hidup yang dipimpin kepada iman. Jika kita mempunyai hati lembut kepadanya dengan cara taat menjadi pelaku firman-Nya, Ia mengubah kita step by step, sedikit demi sedikit, menjadi serupa dengan gambaran dirinya. Dan dalam proses menuju perubahan itu, Dia mau memakai kita menjadi alatnya untuk kemuliaan Bapa. Lewi itu sebutan untuk nama Fam. Dalam bacaan tadi, Markus menulis menggunakan nama Fam. Nama aslinya Matius. Matius si Lewi ini yang oleh bangsanya dicap sebagai orang berdosa, merespon panggilan Yesus dan mengikut Dia. Taat kepada panggilannya. Akhirnya,
Lewi dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa sebagai penulis Injil Matius. Kontras dengan Lewi yang dipungut Tuhan di rumah cukai di pinggir pantai itu, dari keberadaannya yang dipandang oleh kaum agama Yahudi sebagai orang berdosa, orang-orang ahli Taurat dari golongan Farisi, golongan yang beragama Yahudi yang teguh berpegang pada hukum perjanjian lama, yang menambahkan kepada hukum itu perintah mereka sendiri dan adat istiadat yang sering dikenal dengan hukum perkataan, karena diajarkan dengan cara mengingat dan selama bertahun-tahun tidak ditulis. Bagi orang Farisi, orang yang tidak mengenal hukum perkataan dan adat istiadat, seperti Matius tadi disebut sebagai pendosa. Sementara mereka sendiri menyebut dirinya sebagai orang benar. Jadi tidak heran jika orang-orang ahli Taurat dari golongan Farisi ini sinis, Bapak Ibu, dan memandang rendah Yesus dan para murid-muridnya, gara-gara melihat Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, karena ada kesombongan dan menganggap dirinya benar. Ya, sinis. Kita lihat di ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang Lewi, di rumah orang itu, di rumah Lewi maksudnya, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Apa yang dikatakan ahli Taurat dari golongan Farisi kepada para murid? Mereka berkata dengan gaya tanya. Ayat 16, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pertanyaan ini pertanyaan sinis, memandang rendah Yesus karena kesombongan mereka, merasa diri benar. Padahal tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Orang Farisi tidak menyadari mereka telah jatuh ke dalam kesombongan. Padahal itu juga berdosa. Yesus menjawab dengan ironis pada ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang Farisi sesungguhnya juga termasuk orang yang tidak benar, tetapi mereka menolak Yesus karena mereka menganggap diri benar. Bahaya dari memandang diri benar adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain daripada memandang kepada Tuhan. Inilah akar kesombongan itu, Pak Ibu. Dan tidak ada kebutaan di dunia ini yang lebih buta dibandingkan dengan kesombongan. Yesus dengan penuh kasih bersama dengan orang-orang berdosa. Ya, mengapa? Karena orang-orang ini tidak terperangkap dalam kesombongan, menyadari dirinya berdosa, sehingga mereka rindu yang sesungguhnya untuk mengenal Dia dan mempercayainya dengan iman. Ya. Bapak Ibu,
kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga? Ya, tentunya kita memiliki kerinduan itu. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Dia dalam penyembahan dan dalam pergumulan kita untuk mengerti firman-Nya. Rindu kita sekarang adalah agar mereka yang di luar sana juga mengalami perjumpaan dengan Dia dan mendengar panggilan itu, mari ikutlah aku. Jangan karena percaya kepada Yesus kemudian mendapatkan janji hidup kekal lantas membuat kita menjadi sombong, lalu memberi predikat kepada saudara-saudara kita yang belum kenal sebagai calon penghuni. Tidak, belum tentu mereka. Jangan Bapak Ibu. Kita memperoleh janji hidup kekal bukan karena kita melakukan dan mengamalkan perbuatan baik, ya, tapi semata-mata itu diberikan sebagai anugerah. Jangan ada yang sombong karenanya dan memegahkan diri. Tetapi layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih dan tetap berdoa untuk mereka agar mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus juga dan menerima janji hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh pemberitaan firman-Mu. Biarlah panggilan-Mu yang tadinya terdengar sayup-sayup di relung hati kami, oleh hari ini kami boleh membuka telinga hati kami lebar-lebar untuk mendengar panggilan, kedengaran nyaring. Kami boleh bangkit berdiri, berjalan dengan sungguh-sungguh setia mengiring Engkau. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.